Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwar Bain, NIM L1A119145, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Ya baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang FSC atau Forest Stewardship Council. FSC adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditas dan sertifikasi pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem FSC memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari kelayakan lingkungan, manfaat sosial dan keberlanjutan ekonomi pengelolaan hutan. FSC juga menetapkan standar untuk pengembangan dan pengesahan standar pengelolaan FSC yang didasarkan pada prinsip dan kriteria FSC. Selain itu, FSC menetapkan standar untuk akreditas lembaga penilaian kesesuaian, juga dikenal sebagai lembaga sertifikasi, yang melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap standar FSC. Berdasarkan standar-standar ini, FSC menyediakan sistem sertifikat untuk organisasi yang ingin memasarkan produk mereka sebagai sertifikasi FSC. Prinsip dan kriteria FSC atau P dan C untuk pengelolaan hutan memberikan standar yang diakui secara internasional untuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Namun, setiap standar internasional untuk pengelolaan hutan perlu diadopsi di tingkat regional atau nasional untuk mencerminkan keragamannya, kondisi hukum, sosial, dan geografis hutan sebagai lahan dunia. Karenanya, P dan C FSC mensyaratkan penambahan indikator yang sesuai dengan kondisi regional atau nasional untuk diimplementasikan di tingkat unit manajemen hutan. Prinsip dan kriteria FSC bersama dengan serangkaian indikator nasional yang disetujui oleh Policy and Standard Committee atau PSC menjadikan standar pengelolaan hutan nasional atau SPHN National Forest Stewardship Standards NFSS dan FSC untuk Indonesia. Standar ini berlaku untuk semua operasi kehutanan yang berupaya mendapatkan sertifikasi FSC di Indonesia. Standar ini juga berlaku untuk semua jenis hutan, skala, dan sumber daya hutan atau hasil hutan termasuk hasil hutan bukan kayu atau HHBK. HHBK yang berada dalam lingkungan SPHN ini yaitu yang diizinkan untuk mendapatkan sertifikasi VSC berdasarkan standar ini. Mencakup produk berikut. Yang pertama, buah-buahan dapat dimakan atau tidak dapat dimakan. Yang kedua, sekreasi getah atau kelenjar getah, resin, lateks. Yang ketiga, obat herbal, daun, batang, kulit kayu, akar, dan jamur. Yang keempat, batang tanaman, rotan, bambu, bubal kayu, hati kayu. Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan standar manajemen hutan FSC berada pada orang atau entitas adalah pemohon atau pemegang sertifikat untuk memperluas sertifikasi FSC.
Orang-orang atau entitas yang disebut dalam dokumen ini sebagai organisasi. Organisasi bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan manajemen yang terkait dengan unit manajemen. Organisasi-organisasi juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa orang atau entitas lain yang diizinkan atau dikontrakkan oleh organisasi-organisasi untuk beroperasi atau untuk kepentingan unit manajemen mematuhi persyaratan standar pengelolaan hutan (FSC). Oleh karena itu, organisasi diharuskan untuk mengambil tindakan korelatif jika orang atau entitas tersebut tidak mematuhi standar pengelolaan hutan. FSC telah mengembangkan kerangka kerja umum untuk pengembangan standar dalam yang pertama, mengatasi risiko kegiatan yang dapat diterima terkait skala dan intensitas. Kedua, pengelolaan risiko secara efektif dalam efisien untuk dampak negatif yang tidak dapat diterima dalam konteks nasional. Yang ketiga, mengakui bahwa risiko kegiatan negatif adalah fungsi skala intensitas dan konteks. Dengan kata lain, SIR adalah skala plus intensitas plus konteks sama dengan RISI. Yang keempat, mengakui bahwa SIR terutama terkait dengan dampak kegiatan manajemen dan tidak terkait langsung dengan kategori pemilik tanah, tipe pemilihan, atau ukuran organisasi atau unit manajemen. Yang kelima, mengakui bahwa risiko adalah kemungkinan suatu peristiwa dengan konsekuensi negatif pada nilai-nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam kombinasikan dengan keseriusan konsekuensi tersebut. Yang keenam, mengenali melalui analisis dan indikator sampel dalam matriks SIR tentang bagaimana SIR berlaku untuk setiap kriteria. Adanya hambatan standar produksi hutan FSC Forest Stewardship Council bagi pemerintah. Yang pertama, kurangnya edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai hutan lestari yang dilindungi. Hal ini merupakan bentuk hambatan dasar yang dialami untuk melakukan sertifikasi hutan. Yang kedua, aturan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kondisi hutan saat ini. Pemerintah Indonesia meminta agar Forest Stewardship Council atau FSC mengevaluasi aturan sertifikat produk hutan buatan tahun 1994 atau aturan yang disebut FSC ini dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi hutan Indonesia. Yang ketiga, belum adanya survei tentang kepedulian konsumen terhadap pembelian produk-produk ramah lingkungan. Hal utama mengenai permasalahan ini, konsumen belum mengetahui terhadap produk yang ramah lingkungan sehingga kurang adanya minat konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Awareness konsumen terhadap produk ramah lingkungan sudah ada, tetapi pengetahuan mereka terhadap produk apa saja yang ramah lingkungan kurang. Yang keempat, legalitas kayu. FSC sangat memerhatikan mengenai legalitas kayu bagi pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia. Sebenarnya ini adalah prinsip utama dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Semua negara memiliki peraturan untuk hal tersebut termasuk Indonesia. Tetapi tingkat penerapan peraturan ini berbeda-beda di seluruh dunia. Baiklah, mencegah penebangan kayu secara ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLH berencana menduetkan dua sertifikasi SVLK dan FSC dalam industri kayu demi mencegah penebangan kayu secara legal. 11 sertifikat ini sama bagusnya untuk menjaga hutan tetap terjaga kelestariannya. Adapun hambatan yang dialami perusahaan tersebut adalah: 1. Persyaratan untuk memperoleh sertifikasi kurang lengkap.
dan biaya dalam sertifikasi mahal. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam memperoleh sertifikasi FSC. Karena dalam mendapatkan sertifikasi FSC, sebuah perusahaan harus mengikuti persyaratan dalam yang telah tertentu oleh lembaga sertifikasi, dan biaya untuk sertifikasi ini tidak murah. Yang kedua, dalam melakukan sertifikasi hutan, perusahaan harus memikirkan juga tentang pengelolaan hutan, bukan hanya keuntungan semata. Apapun peraturan pemerintahan sudah terbiasa bekerja dengan memakai pedoman aturan yang baku, yang bersifat struktur dan top down. Cara-cara lama dalam pengambilan kebijaksanaan tersebut tercermin dalam bentuk surat keputusan dan lain-lain. Yang keempat, hambatan sistem manajemen diakui ataupun sampai saat ini sistem manajemen pengelolaan hutan masih mengikuti mode perencanaan hutan yang konvensional. Yang keempat, hambatan sumber daya manusia. Konsep pembangunan yang berfokus pada masyarakat merupakan konsep yang baru bagi aparat pemerintahan, sehingga butuh waktu untuk memperkenalkan konsep ini yang bisa diterima oleh masyarakat. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.